Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini saya akan membahas peruntungan zodiak Pisces di tahun 2022 dan nanti saya akan menjelaskan dari segi aspek asmara yang single dan berpasangan, karir, keuangan dan kesehatan ya. Sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna. Jadi kalau misalnya saya nanti ada upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya dari YouTube ya. Oke, kalau gitu saya akan bukakan terlebih dahulu bagi kalian Pisces yang masih single. Nanti peruntungannya bagaimana di tahun 2022? Playfulness yang keluar pertama kali. Let your friends help you. Wow. Release your ex. Okay. Oke. Sebetulnya energinya enak sih ini. Saya bukain dulu ya. Oh iya benar. Ini langsung ke nyambung. Ya, Release Your Ex sama Wheel of Fortune. Saya akan bantu jelaskan kenapa. Jadi untuk zodiak Pisces yang single, kamu tuh sepertinya nanti akan bertemu dengan orang yang kayak, wah, nih orang enak banget diajak ngobrol, tukar pikiran, pendapat kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak wow, nggak pernah ketemu orang yang sekompak ini. Aku kayak gitu loh untuk Pisces gitu. Jadi kayak jarang aku ketemu seperti dia. Nah, di satu sisi kamu juga akan ada situasi di mana bertemu dengan orang baru. Pisces, astaga, mohon maaf. Pas saya narik keluarnya The Lovers, astaga. Sepertinya kalian Pisces yang di tahun 2022 ini adalah tahun dimana kamu akan dipertemukan dengan orang yang sebetulnya bisa jadi dia adalah jodoh kamu. Itu yang saya lihat di sini. Bisa jadi ya dia, bisa jadi bukan. Tapi di sini kemungkinan besar iya problemnya. Dan di satu sisi untuk Pisces, apabila kamu merasa ragu, jangan ragu kok minta pendapat teman kamu yang lebih berpengalaman buat yang lebih dewasa untuk memberikan masukan kepada kalian. Karena di sini nggak tahu kenapa pembahasannya kayak saya ngerasain energi Pisces itu yang single di tahun 2022 tuh lebih kayak ke arah sepertinya kamu mendapatkan pasangan yang umurnya jauh lebih tua atau lebih dewasa. Itu yang saya rasain di sini energinya, hingga kamu akan kayak sepertinya butuh bantuan teman kamu untuk masukan-masukan untuk menghadapinya, meresponnya seperti apa. Karena orang yang akan hadir ke dalam hidup kamu sepertinya ya yang tadi saya bilang ya, orangnya dewasa. Ada juga yang memang orangnya, saya ngerasain feelingnya itu kayak dia tuh orangnya asik, ceria pasangannya. Selain asik dan ceria, ada juga yang kayak ngerasa hawa-hawa dia sudah tua dan bijaksana. Itu yang saya rasain di sini. Terus kayak beberapa feelingnya kayak dia seorang pekerja, sudah kerja, dan mungkin dia seorang bisnismen atau punya usaha sendiri. Namun di sini saya ngerasa kayak kamu jadi kayak banyak belajar dari dia. Kamu sama dia sama-sama belajar satu sama lain. Itu yang saya lihat di sini. Kamu bertemu dengan dia dan dia bertemu dengan kamu. Jadi kayak kalian tuh saling belajar satu sama lain. Kekurangan satu sama lain, terutama di sini ada Release Your Ex dan ada Wheel of Fortune. Saya juga terfokusnya sama ini. Dan kartu of Bunny ini kayak seakan-akan dari bawah jurang terus naik ke atas jurang. Jadi kayak kemungkinan entah kamu atau pasangan kamu sama-sama punya masa lalu atau telah mengalami sebuah kejadian yang tidak enak ketika sebelum kalian bertemu.
sehingga kalian kayak saling menyembuhkan satu sama lain trauma tersebut. Itu yang saya lihat, dan dia sangat merasa kayak, saya ngerasa feelingnya ini Pisces jauh lebih muda daripada dia deh ketemunya. Tapi dia ngerasa kayak umur kalian ini kayak, jadi kayak kesana gini, casingnya doang yang muda, tapi kayak jiwanya tuh kayak jiwa kalian tuh kayak jiwa tua. Itu yang saya rasain, bukan jiwanya gimana ya, tapi lebih kayak cara berbicara kamu, cara berpikir kamu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Itu yang saya lihat di sini Pisces yang masih single. Oh my god, energinya itu loh, energi gimana ya, energi orang yang sangat dewasa, itu yang saya rasain di sini. Pasangan, baik dia wanita atau pria ya. Jadi kalaupun dia memang jauh lebih muda daripada kamu, intinya dia kayak justru cara pembawaannya ini loh dewasa banget. Itu yang saya lihat di sini. Dan kamunya juga gitu yang menyebabkan dia tertarik sama kamu. Pengalamannya juga bukan pengalaman yang diincar untuk dimanfaatin, enggak. Dia lebih kayak seneng. Di satu sisi ngajak ngobrol sama kamu seru, bercanda, nggak bosen, nggak boring. Di satu sisi pasangan kamu atau dia atau kamu kayak saling paham kesibukan satu sama lain. Cuman ya itu memang kayak ketika datang entah kamu atau dia kayak masih membawa trauma masa lalu, sehingga PR kalian saat pertama kali bertemu adalah kayak saling menyembuhkan satu sama lain. Memang beberapa ada yang ngerasa cukup berat, saya ngerasain banget energinya, tapi bukan berarti tidak mau berjuang. Salah. Tapi di sini dari rasa trauma itu saya ngerasa tuh kayak kalian berdua ketemu kayak saling menyemangati satu sama lain untuk menyembuhkan satu sama lain. Itu untuk energi si Piscesnya ini sama pasangan yang datang. Itu yang saya rasain. Oh my god. Oh itu sih yang saya rasain ya. Untuk single, apakah ada pesan lain nggak ya? Nggak ada lagi. Cuman itu sih, lebih ke arah situ. Hubungan kalian kompak, saling makin erat. Saya lihat di sini kayak cepat sih akrabnya. Saya ngerasa. Memang di awal seperti kayak ada jaim gimana gitu, menyembunyikan rasa sakit, tapi akhirnya di sini kalian berjalan bareng-bareng kok gitu. Oh, yang penting ikuti intuisi saja dan ikuti kata hati kamu apa, Pisces. Karena di sini saya ngerasa Pisces itu intuisinya udah kenceng kok sebetulnya. Cuman tinggal kita bagaimana mau mendengarkan intuisi atau kata hati tersebut. Seperti itu, ya. Oke, itu untuk kalian Pisces yang asmaranya masih single. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berpasangan, bagaimana? Saya akan coba bacakan. Untuk Pisces yang sudah berpasangan, nah, yang sudah berpasangan, it's safe for you to love. Forgive and learning. Worth waiting for. Oh my god. Saya ngerasa untuk kalian yang Pisces di sini yang dengerin yang bagian berpasangan ini, ada juga yang memang pasangan suami istri ya, itu udah wajar ya. Tapi juga ada ngerasa energi-energi bagi kalian yang sedang deket sama orang walaupun belum ada status atau sedang berpacaran, itu juga ngedengerin yang berpasangan ini. Sebentar. Energinya berasa ini. Oke, jadi gini, beberapa kamu sama pasangan kamu kayak ngerasa ragu, sebenarnya ini cinta apa bukan ya, cinta atau bukan ya. Jadi kayak bingung saya. Tapi di satu sisi ada juga rasa sebel sama pasangan, kok nggak jujur, kayak intuisi kamu tuh udah main tapi kok gimana ya,
tapi di satu sisi kayak bisa dibilang ada ragu, dalam artian bukan masalah kesal atau gimana, enggak. Jadi kayak lebih di sini energinya itu campur aduk sih untuk Piscesnya. Lebih ke arah gini, banyak sekali pertimbangan yang kalian pikirkan untuk Pisces, itu lebih tepatnya bahasanya ya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang membuat kamu berpikir kayak terima aja nggak ya, buka hati aja nggak ya, kayak gitu sebelumnya. Itu yang saya lihat di sini, sehingga akhirnya menyebabkan kayak akhirnya saya melihat jawabannya adalah untuk komitmen itu, walaupun kayak takes too long waktunya, tapi akhirnya kalian Pisces yang di tahun 2022 kayak kamu sama pasangan akhirnya menjadi terbuka dan memutuskan untuk ke jenjang hubungan yang lebih serius. Beberapa yang ada yang memang pernikahan, hingga entah kamu atau pasangan jadi kayak kemana-mana pengen ngikut kemana-mana kayak pengen nemenin. Ini kartu The Devil di sini bukan kartu jelek ya, di sini kayak kemana-mana kayak gue pengen sama dia, nggak mau kepisah, kayak gitu loh. Jadi kayak ketika kamu LDR kayak kangennya berasa banget. Ini nih yang saya berasa ini barusan, energi LDR wahai pahlawan LDR. Ada di sini beberapa yang berasa gitu, tapi juga ada yang memang kayak nggak LDR deket tapi kayak pengen meluangkan waktu banyak bersama pasangan. Itu yang saya lihat di sini. Memang di sini akan ada kalian asmaranya diuji lebih ke arah kerjasama atau kekompakan dalam menjalin komitmen bersama, mencapai komitmen, menjaga hati, terus satu sama lain, terus lebih mengenal pasangan lebih dalam, terus bagaimana cara meresponnya, memaafkannya. Itu yang saya lihat untuk Pisces ya. Kekompakannya lebih kayak diuji lagi ini untuk Pisces. Jadi kalau misalnya kamu tidak terlalu terburu-buru dan jalani lempeng aja apa adanya, di sini apapun tujuan kalian berdua, di sini semuanya akan menghasilkan buah yang manis kok in the end. Memang prosesnya di sini saya ngerasa untuk Pisces ada yang naik turun kayak nano, tapi semuanya memang itu prosesnya ya. Nikmati, dan nanti di endingnya, di akhirnya semuanya kayak apa yang kalian harapkan berdua ini akan tercapai kok. Dan banyak di antara kalian kalau misalnya yang energinya berpasangan, masih pacaran, di sini saya ngelihat di akhir tahun Pisces banyak kok yang ke jenjang pernikahan. Kalaupun misalnya sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, pertengahan hingga akhir tahun banyak yang dikaruniai anak. Terus banyak juga yang lebih ke akhirnya tunangan, itu juga lebih serius dan akan dikaruniai dengan banyak rezeki. Itu yang saya lihat. Cuman prosesnya memang agak nano sih dari awal tahun hingga pertengahan. Tapi ya itu lebih ke arah gimana kerjasama kalian ini diuji. Lebih ke kerjasama, bukan ini ya, bukan kejujuran loh, bukan, beda loh ya. Ini lebih kayak kekompakan kalian yang lagi diuji, lebih ke arah situ. Itu yang saya rasakan. Tidak mengekang, tapi kamu tahu dan paham dia hatinya cuma ke kamu seseorang. Itu yang diuji juga salah satunya. Kamu tahu dia hatinya cuma ke kamu gitu. Oke. Untuk Pisces yang berpasangan kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi karir ya. Sebentar, saya akan bereskan terlebih dahulu. Untuk karir di tahun 2022 Pisces itu seperti apa dan bagaimana? Coba. Pisces
di tahun 2022 karirnya oh cukup menarik, tapi perkembangannya yang selanjutnya ini sangat menarik lagi. Wow, Pisces, ada apa nih? Jadi gini, untuk perkembangan karir Pisces di tahun 2022, di sini saya melihat memang di awal tahun sepertinya akan ada satu kondisi di mana yang kamu ditempatkan atau merasakan situasi yang nggak mengenakan. Namun di sini memang prosesnya adalah kamu harus melewati proses tersebut, proses yang tidak mengenakan ini, untuk pembelajaran yang sangat bernilai. Memang cukup menyakitkan pengalaman tersebut untuk karirnya ini. Mungkin ada juga yang kejatuhan, atau ada juga yang di sini mau nggak mau harus pindah cari pekerjaan baru. Lalu di sini saya melihat sepertinya kamu akan mendapatkan rezeki pekerjaan atau pindah tempat kerja yang baru, di mana itu adalah sesuai dengan bakat kamu, passion kamu. Kayak wah, ini dream job nih, cita-cita kamu. Itu yang saya lihat untuk Pisces. Memang beberapa ada yang stay di kantor yang tidak mengenakan atau tempat yang tidak mengenakan menurut kamu, tapi akhirnya di sini akan ada salah satu beberapa mungkin manajemen yang berubah hingga situasinya menjadi lebih baik. Ada juga yang kayak gitu. Intinya situasi tidak mengenakan ini hanya di awal tahun saja, karena nanti mulai dari pertengahan hingga akhir tahun kamu kayak sedang disibukkan dengan sebuah pekerjaan atau kegiatan karir yang lebih challenging, tapi kamu happy, tapi kamu kayak ngerasa kamu kerja bukan karena mencari uang. Kamu kerja karena kamu tahu rasa nyaman di dalam hati kamu. Kamu nyaman mengerjakannya seberat apapun dan sesulit apapun. Itu yang saya lihat di sini untuk Pisces. Di akhir tahun kamu kayak akhirnya mulai memetik dari hasil kerja keras setelah fokus sama karir yang baru ini. Itu yang saya lihat, ya. Dan beberapa di antaranya ada yang dipertemukan dengan pekerjaan yang memang kamu sudah idamkan sangat lama, atau yang memang sudah diarahkan oleh Tuhan bahwa inilah job yang cocok yang sebetulnya untuk kamu. Jadi kayak ada perkembangan dan diarahkan ke yang memang sesuai dengan jiwa kamu tuh maunya apa, memang sudah diarahkan. Beberapa ada yang ngerasa kayak nggak mungkin, tapi Tuhan kalau sudah berkata mungkin, kun fayakun loh. Problemnya di situ. Jadi mukjizatnya tuh ada aja yang kita nggak sangka-sangka. Itu yang saya lihat di sini. Selain nyaman, perkembangannya pesat. Itu yang saya rasain. Ketika saya ngebaca ini, waduh, adem di muka saya ngerasainnya. Walaupun di sini ngerasa kayak emosinya bercampur, tapi itu nggak akan berlangsung lama kok. Jadi situasi tersebut, kamu bisa kok keluar dari situasi tersebut, tapi balik lagi, jangan membatasi diri, ya. Lalu untuk segi keuangan di sini, bisa dibilang keuangan kamu tuh sebetulnya stabil, cuman ya balik lagi cara mengelolanya dan harus tegas seperti itu. Namun nanti di pertengahan tahun saya melihat akan ada banyak sekali rezeki-rezeki yang di luar dugaan kamu, tapi itu merupakan hasil jerih payah dan kerja keras kamu tuh terjawab, sehingga di sini kamu akan mendapatkan sumber pemasukan yang cukup berkelimpahan untuk cuan sebetulnya di pertengahan hingga akhir. Cuman di awal hingga pertengahan tahun kamu kayak mesti ikat pinggang banget untuk Pisces. Kayak keluar uang masuk terus keluar kok cepet banget, kayak kok saya pengen nabung aja susah. Itu yang saya lihat di sini. Hingga dari awal hingga pertengahan tahun, tapi pertengahan tahun hingga akhir tahun baru keuangan kamu mulai naik, mungkin agak stabil.
dan nanti kamu akan kayak, saya lihat uangnya ini buat sesuatu yang baru kayak gitu. Bisa jadi kayak mungkin kamu investasi, atau membeli rumah, atau membeli tanah, atau kamu investasi saham kayak gitu. Itu yang saya lihat, atau membangun usaha sendiri itu ya. Jadi kayak kamu akan dapat sumber penghasilan rezeki yang lumayan gede sih ini untuk Emperor dan The Fool ini. Cuman yang di awal sama pertengahan ini nih yang Pisces agak-agak ciong ya kalau orang apa Cina bilang. Tapi ini intinya nggak berlangsung lama selama kamu bisa mengelolanya dengan benar dan tidak gampang terhasut ingin beli yang membuat boros, trigger boros. Itu salah satunya ya. Lalu berikutnya adalah dari segi kesehatan ya. Ini kan tadi karir sama keuangan, sekarang kesehatan Pisces. Oke, sepertinya kamu di tahun sebelumnya tuh banyak sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang Pisces itu lakukan. Cuman di tahun 2022 kamu akhirnya tahu mana yang baik, mana tidak untukmu, dan banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dan positif untuk tubuhmu. Kamu sebenarnya tahu kapan waktu istirahat, ini itu. Cuman di sini saya ngerasain kayak kamu tuh nanti tahun 2022 ini tuh kayak super sibuk, sehingga kayak hidup kamu tiap hari kayak bisa jadi kalau orang melihat sebutannya tuh bisa jadi kayak workaholic gitu loh. Tapi nggak workaholic, tahu waktu istirahat, tapi kayak masalahnya di sini emosi kamu juga pengen dia istirahat, kayak menjalani apa yang kamu mau juga, hobi atau apa biar seimbang. Itu yang saya lihat di sini. Jadi lebih kayak ke arah tenaga dan sumpek. Itu yang saya rasain di sini, energi sumpeknya tuh berasa banget untuk kesehatan. Justru malah membuat kamu metabolisme tubuh kamu kayak nggak stabil dan membuat kamu jadi kayak bosen di rumah kayak gitu. Contohnya ya, contohnya itu contoh yang barusan saya kasih lihat. Jadi kayak kalau bisa luangkan waktu jalan-jalan bersama orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi, untuk refreshing biar kamu juga bisa seimbang. Itu yang saya lihat di sini. Di sini energinya untuk kesehatan Pisces tuh lebih ke arah pertama istirahat, waktu tidur yang cukup, jangan kemalam-malaman, jangan terlalu sedikit ya. Jaga pola makan itu ya, sini udah mulai jaga nih. Sebetulnya saya ngerasainnya vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuhmu kamu udah tahu nih, udah mulai tahu. Cuman ya itu lebih ke arah olahraga dan waktu istirahat. Itu yang saya rasain. Karena banyak sekali waktu yang kamu habiskan untuk pekerjaan atau mengejar passion kamu, sehingga di sini yang nggak balance itu adalah fisiknya juga perlu istirahat, fisiknya juga butuh istirahat atau jalan-jalan, atau mental kamu juga perlu, dia butuh hiburan juga, pengen seneng-seneng sama keluarga atau yang kamu cintai, sama anak atau siapapun, pengen berkumpul sama teman. Itu problemnya. Mental pun juga, kesehatan mental pun juga perlu itu loh dijaga. Itu yang saya lihat di sini. Lebih kayak ke arah energi sumpek di kepala, gimana sih? Kayak gue bosen di dalam mulu, ini mulu, kayak gitu. Itu perasaan yang saya rasain ketika ngelihat kartu ini. Kayak gitu untuk Pisces ya. Jadi mohon dijaga. Kalau mau sih, kalau saya biasanya gini, karena saya juga seorang Pisces, biasanya saya adalah jalan-jalan dengan tidak membuat rencana, jadi kayak dadakan kayak gitu. Malah kalau di saya sih membuat healing, karena nggak stres seperti itu. Jadi kayak apa yang ingin dilakukan ya lakukan, yang membuat kamu menjadi tenang atau happy kayak gitu. Nih saran dari semesta untuk kamu Pisces, the point of power is always in the present moment. Jadi untuk kamu adalah saran dari semesta, tetap fokus ya sama prosesnya. Apapun yang terjadi di masa lalu dan saat apa yang terjadi masa depan yang belum terjadi, tetap
fokus sama saat ini, prosesnya apa. Jadi nanti mungkin dengan kamu fokus sama prosesnya, nanti kamu tidak akan sadar dimana kayak, oh tahu-tahu prosesku ternyata sudah jauh, dan ternyata aku sudah berjalan sejauh ini untuk perkembangan diriku. Jadi tetap pertahankan ya, fokus dalam yang bisa, apa yang kamu bisa kerjakan. Lalu yang kedua sarannya adalah it's safe to look within. Jadi kayak kalau kamu gimana ya, lebih tepatnya gini, it's safe to look within. Terkadang introspeksi diri itu nggak masalah kok. Kalau kamu ngerasa kamu ada kurang apa, terus ingin mengembangkan dan ingin mengubahnya seperti apa, itu tidak masalah. Tapi ingat ya, harus ada takarannya. Karena kalau misalnya ketika kamu melihat introspeksi ke dalam diri, ingat ya yang saya katakan ini, mohon untuk jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri terus-terusan atau terlalu berlebihan, jangan. Karena di sini saya lebih melihat, lihatlah apa yang ada di dalam dirimu, kebaikan kamu, kekurangan kamu, apa, kalaupun ada yang kamu ngerasa kurang, bisa nggak kamu kembangin. Jadi kayak melebihi apa limitasi yang ada di dalam tubuh kamu yang bisa kamu kembangkan kembali, kayak gitu. Kalau kamu sudah tahu kurang, ya jangan kamu sesali atau apa, tapi cobalah cari solusi kayak gimana ya biar aku nggak seperti itu terus. Jadi kayak berpikir sebagai inovator seperti itu, tapi untuk perkembangan improvement diri kamu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak cintai diri kamu sendiri, atau self love juga salah satunya ya. Kalau kamu misalnya bertanya self love itu apa sih kak, mungkin kalau saya jelasin di sini waktunya nggak cukup karena jadi nanti lebih panjang. Jadi di YouTube itu udah banyak kok, di internet menjelaskan self love itu apa sih, seperti itu. Jadi kamu nanti bisa googling sendiri ya. Oke, saran terakhir sebentar dari semesta itu apa sih untuk kalian Pisces di tahun 2022. Oke, sebentar. Kuku saya tidak ada, jadi ngambil kartunya susah. Mohon maafkan saya. Oke, justice is coming, which jadi kayak ketika kamu ingin melakukan suatu hal, menjalani suatu hal, perhatikan baik dulu ya. Maksudnya perhatikan dulu apa yang perlu kamu butuhkan, apa yang ingin kamu lakukan, semuanya tolong pilah-pilah lagi sesuai dengan kondisinya, dengan apa yang bisa kamu lakukan saat ini dan perlu kamu lakukan saat ini. Justice is coming ini sebenarnya kartunya tuh lebih kayak ke arah mirip loh artinya dengan yang ini tadi, always in the present moment. Jadi apa yang perlu kamu lakukan sesuaikan dengan kondisi kamu juga ya. Karena dengan seperti itu nanti kamu juga jadi lebih tahu apa yang bisa aku lakukan dulu dengan yang aku miliki dan dengan situasi yang sedang aku hadapi, seperti itu. Karena sepertinya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba muncul itu kalimat. Jadi kayak tiba-tiba muncul kalimat ini di pikiran. Jadi lebih ke arah kayak terkadang orang memberikan saran itu niatnya memang baik untuk kamu, tetapi kamu perlu ingat, sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kamu juga saran tersebut ya. Jadi boleh kamu mengikuti 100% boleh kamu mengikuti saran orang, tetapi harus kamu sesuaikan lagi ya dengan kondisimu dan situasinya. Jadi ketika menggunakan saran tersebut, setidaknya kamu sudah lebih paham nih caranya gimana yang cocok dengan diri kamu. Itu yang perlu diperhatikan untuk kartu ini. Jangan ditelan mentah-mentah apapun sumber pengetahuannya. Jadi sesuaikan lagi ya, sesuai dengan kebutuhan kamu dan kegunaannya. Lalu berikutnya di sini kartunya adalah you earn all your stripes ya. Jadi gini, sepertinya Pisces ya memang kayaknya di tahun 2022 tuh energinya lelah, capek, tapi di satu sisi saya ngerasa ketika kamu banyak kegiatan tersebut, jangan lupa ya untuk menikmati hasil kerja keras.
Saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye-bye. Thank you sudah mendengarkan.